Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat datang kepada Tuhan, memuji dan permuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami dapat beribadah, memuji dan permuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami mulai dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan selalu ada di dalam kehidupan kita. Rahmat-Nya selalu baru buat kehidupan kita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Hidupku Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Hidupku Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kita selalu menantikan kasih Tuhan. Karena ketika kita hidup di dunia ini, semua adalah karena kasih dan anugerah-Nya. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak ada sampai saat ini. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih-Nya di dalam kehidupan kita ada sampai saat ini. Haleluya. Biarlah hanya Yesus alasan kita hidup di dunia ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Haleluya. Oh. Syukur Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua
bersyukur Tuhan. Engkaulah satu-satunya alasan kami hidup. Engkau yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mengandalkan akan Engkau. Kekuatan kami hanya berasal dari Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kehidupan kami, memimpin hidup kami semakin hari hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, puji Tuhan. Kalau hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, banyak kali ada orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya, tapi tidak dipergunakan untuk beribadah. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang hari ini mempergunakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, pernahkah Bapak Ibu mendengar kata promosi? Ya, apa itu arti promosi? Promosi itu artinya kenaikan pangkat atau naik pangkat atau tingkat. Ya, itu arti promosi yang pertama. Yang kedua, arti promosi adalah hal memperoleh gelar doktor. Arti yang ketiga dari promosi ialah perkenalan untuk memajukan usaha, untuk memajukan dagang atau reklame. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak cara atau segala daya upaya dilakukan oleh orang atau manusia untuk mendapatkan promosi, kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Ada yang pakai cara dengan menyuap. Ada yang pakai cara dengan mengirimkan bingkisan-bingkisan. Ada juga yang memakai cara yaitu menjilat atau mencari muka atasan ya supaya nanti mendapatkan promosi jabatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, berbagai hal dilakukan. Ya. Bahkan segala macam cara dilakukan. Bahkan ada juga yang rela menjegal atau menjelek-jelekan temannya sendiri, ya, asal dia mendapatkan promosi jabatan. Bahkan menfitnah temannya, yang penting dia mendapatkan promosi jabatan. Nah, itulah cara-cara yang dilakukan oleh dunia untuk mendapatkan promosi jabatan. Bahkan ada juga yang rela ya menanggalkan imannya demi untuk mendapatkan jabatan. Ada seorang yang rela meninggalkan jabatannya, yang rela meninggalkan imannya karena iming-iming jabatan, yaitu ia akan diangkat menjadi kepala sekolah. Kemudian dia meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata sampai sekarang ini bukan dia yang mendapat jabatan, ya, bukan dia yang dipromosikan untuk mendapatkan kenaikan tingkat menjadi kepala sekolah, tapi justru orang lain. Lalu bagaimana dengan hal yang demikian? Mari Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan adalah promosi dari Allah. Sekali lagi saya ulang, tema firman Tuhan adalah promosi dari Allah. Mari kita baca nats kita di dalam Mazmur pasal yang ke-75, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama, kalau sudah menemukan,
kita baca bersama-sama. Mazmur 75 ayat 7 dan ayat 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi peninggian itu bukan berasal dari barat atau timur, atau sekali lagi dari timur atau barat, dari utara atau selatan, atau dari padang gurun, atau dari gunung, atau dari mana saja. Ya, kenapa? Karena kalau kita membaca ayat ini, bahwa sebab bukan dari timur atau dari barat datangnya ya peninggian itu, Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Berarti promosi itu datangnya dari pihak Tuhan. Ya. Jadi ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa sebenarnya peninggian itu berasal daripada Allah. Jadi supaya naik level kita ya, itu asalnya bukan dari manusia. Banyak orang berharap kepada manusia. Tetapi Alkitab jelas menyatakan peninggian itu datangnya bukan dari timur, barat, atau padang gurun. Ya, tetapi Allah itu adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Itu artinya Allah lah yang berkuasa untuk mengangkat seseorang atau meninggikan seseorang. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang tidak sabar, ya, menunggu waktunya Tuhan. Kemudian mengikuti cara-cara dunia untuk menggapai promosi jabatan. Inilah yang seringkali terjadi karena anak-anak Tuhan atau orang percaya itu kurang sabar atau tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena itu diperlukan iman yang teguh, diperlukan kesabaran, diperlukan ketekunan, diperlukan keuletan, diperlukan kesungguhan di dalam hidup kita, di mana hal itu adalah sangat berharga di mata Tuhan. Dan bila tiba waktunya Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mempromosikan seseorang ya, tanpa harus melakukan kecurangan-kecurangan. Jadi kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada kecurangan, ya, tidak ada rekayasa, tidak ada ya, yaitu kebohongan. Tapi ketulusan, kejujuran. Kenapa? Allah sendiri yang mengangkat, bukan manusia. Nah, lalu bagaimana? Syarat apakah untuk kita mendapat promosi yang daripada Tuhan? Ada syarat yang harus dilakukan ya untuk mendapatkan promosi yang disediakan oleh Tuhan. Apa itu? Yang pertama, syarat yang pertama adalah menjunjung tinggi perintah atau firman Tuhan. Sekali lagi, menjunjung tinggi perintah atau firman Tuhan. Yaitu melakukan perintah Tuhan dengan setia, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi lurus ya. Mari kita baca nats kita di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ulangan 28 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan padamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat ini seringkali dikhotbahkan, ya, bahkan kita akan menjadi kepala bukan ekor, dan kita akan selalu naik bukan turun. Tetapi untuk mencapai itu ada syarat. Alkitab mengatakan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Pertama, mendengar perintah yang disampaikan oleh Tuhan, ya, dan melakukan dengan setia. Nah, jadi melakukan dengan setia perintah yang telah kita dengar dari Tuhan. Dan bila mana engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, jadi tidak menyimpang, tetap berjalan di jalannya Tuhan. Bagaimana menyimpang? Yaitu dari segala perintah yang diberikan oleh Tuhan, ya, menyimpangnya yaitu dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan anugerah Tuhan, bagaimana Tuhan akan mengangkat seseorang, ya, maka pertama kita mendengar perintah Tuhan, melakukan dengan setia, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perintah itu, dan tidak beribadah kepada Allah yang lain dan mengikutinya. Jadi tidak menanggalkan kepercayaan kita kepada Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Kalau kita menanggalkan iman kita dari Tuhan Yesus Kristus berarti mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, maka Allah tidak berkenan. Kalau kita melakukan ini, firman Allah menjamin engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Itu janji Tuhan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ya biar kita melakukannya. Karena itu adalah satu perintah. Yang kedua adalah kesungguhan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, biar kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kita baca Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai karyawan, lakukanlah tugas saudara sebagai karyawan atau karyawati, ya, semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Kita harus bekerja dengan rajin, karena dengan bekerja dengan rajin itu memuliakan Tuhan. Kalau kita memuliakan Tuhan, Tuhan dimuliakan, Tuhan juga akan mengangkat, ya, orang yang memuliakan Tuhan. Jadi lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita nanti akan dinaikkan. Ya, level kita akan naik. Kenapa? Anugerah daripada Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Yang ketiga adalah hidup di dalam kerendahan hati. Nah, ini adalah perintah daripada Tuhan. Mari kita membaca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat ke-14 mengatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Saya ulang, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak.
Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang datang di bait Allah. Mereka sama-sama berdoa, orang Farisi berdoa, ya, menunjukkan apa yang dia telah perbuat, ya. Nah, berpuasa, mengembalikan persepuluhan, kemudian membandingkan dirinya dengan orang lain, ya. Saya tidak sama dengan orang lain. Nah, saya tidak sama dengan pemungut cukai itu. Ya, inilah meninggikan diri, datang kepada Tuhan tapi dengan kesombongan. Lain dengan pemungut cukai ini, ya, ia menepuk dirinya, memukul dirinya, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, dia berkata, ya, bahwa sebenarnya dia tidak layak di hadapan Tuhan, merasa dia sebagai orang berdosa yang kotor, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, karena pengakuan dengan jujur, ia memohon pengampunan dan Tuhan memberkati. Kenapa memberkati? Karena dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya, siapa? Pemungut cukai. Ya, sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi, kalau kita mau hidup di dalam kerendahan hati, Tuhan nanti akan meninggikan. Mungkin manusia meremehkan kita, tetapi kalau Tuhan yang meninggikan, tidak ada seorang yang dapat berbuat melawan Tuhan. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang yang dapat menurunkannya. Tapi kalau Tuhan yang menurunkan, tidak ada seorang yang dapat mengangkatnya. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Kita baca juga 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi kalau kita tetap hidup di dalam kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan meninggikan semuanya. Di dalam Alkitab banyak contoh-contoh yang Tuhan itu mengangkat, mempromosikan mereka. Ya, misalnya Yusuf, ya, Yosua, Daud, dan lain-lain. Saat ini saya akan memberikan contoh tentang Yosua. Ya, dalam Keluaran 33:11 mengatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua, ya, di mana Musa memanggil Yosua ini Hosea, ya. Nah, ia adalah seorang muda sebagai abdi dari Musa. Tapi Tuhan mengangkat Yosua ini menjadi pemimpin menggantikan Musa. Sebab Tuhan melihat kesungguhan Yosua di dalam melakukan tugas-tugasnya dengan setia. Ya, semua sudah pergi ke kemahnya, Musa sudah kembali ke kemahnya, tetapi Yosua tetap berjaga di situ. Nah, inilah ketaatan dan kesetiaan. Bilangan 27 ayat 18-23, di situ disebutkan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, orang yang penuh roh, letakkan tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia
di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia berserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi Allah berfirman kepada Musa karena Musa tidak diizinkan masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Allah. Supaya apa? Mengangkat Yosua untuk menggantikan Musa. Ya, biarlah Yosua berdiri di hadapan Imam Eleazar dan segenap Israel, berikan sebagian kewibawaanmu kepadanya. Dilakukan Musa, ia tumpang tangan kepada Musa, juga Imam Eleazar, dan sejak itulah kuasa Allah, roh Allah tinggal di dalam diri Yosua, dan Yosua diangkat menjadi pemimpin untuk membawa umat Israel masuk negeri yang dijanjikan oleh Allah. Dari sini kita melihat bahwa peninggian itu berasal dari Allah, bukan berasal dari manusia. Sebab itu sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, bersabarlah. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu belum mendapat promosi naik jabatan, kalau kita mau melakukan perintah Tuhan dengan setia, Tuhan nanti yang mengangkat, bukan manusia. Bersabarlah, tetap sungguh-sungguh melakukan tugas, setia dan jujur. Lakukan apa yang menjadi bagian kita dan biar Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Inilah kebenaran firman Allah, promosi dari Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa, kita akan naikkan satu pujian, ku ada sebab anugerahmu. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri semuanya. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Saudara yang kekasih, kita ada karena anugerah daripada Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya. Tuhan jugalah yang berkuasa untuk meninggikan seseorang. Tuhanlah yang berkuasa untuk mempromosikan seseorang sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, nantikan waktunya Tuhan.
dari Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur. Bapa surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Kalau saat ini kami ada karena anugerah daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa promosi atau peninggian datangnya dari pihak Tuhan. Dan Tuhan ajar kami bersabar, ajar kami menunggu waktu daripada Tuhan. Dan jangan sampai kami Tuhan menanggalkan iman kepercayaan kami kepadamu karena mengejar promosi dunia. Tapi biarlah kami menunggu waktu yang daripada Tuhan. Mari Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu agar semua terus bersyukur kepadamu, agar semua mengalami berkat daripada Tuhan, berkat kesehatan, berkat jasmani rohani, terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu yang ditinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cita kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati.